Media promosi adalah sarana mengkomunikasikan sebuah produk, brand, atau kegiatan organisasi agar bisa dikenal masyarakat lebih luas. Dalam hal ini, DPM PTSP Kota Serang bertugas mempromosikan pelayanan, perizinan, hingga potensi investasi kepada investor. Macam media promosi terdiri dari 3, yakni cetak, elektronik, dan luar ruang. Media promosi cetak mengutamakan pesan visual dari proses percetakan seperti koran, tabloid, katalog, atau leaflet. Media promosi elektronik yang awalnya hanya berada di televisi, namun kini sudah banyak beralih ke digital seiring dengan berkembangnya internet. Instagram, website, Facebook, dan media digital lainnya menjadi sangat efektif untuk menyebarluaskan informasi sampai dengan daerah terjauh karena penyebarannya bisa diakses melalui smartphone. Media luar ruang dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan menempatkan media di tempat lalu lalang target promosi seperti billboard, videotron, baliho, neon box, hingga roundtag yang berada di jalan raya. Sebelum melakukan proses pembuatan media promosi, tentu perlu adanya standarisasi agar setiap media yang dibuat memiliki kesamaan referensi dalam teknik pengambilan, kualitas, hingga akhirnya memiliki output yang maksimal. Standar promosi adalah kriteria minimal tentang kegiatan promosi investasi kepada masyarakat dalam rangka menjalankan tugas DPM PTSP Kota Serang untuk memberikan informasi terkait penanaman modal. Standarisasi tersebut saya bagi menjadi 2 untuk foto dan video. Untuk foto atau gambar, yang pertama adalah pemilihan resolusi. Resolusi adalah jumlah titik atau pixel pada smartphone atau kamera, semakin tinggi semakin baik. Rekomendasi standar untuk gambar adalah QHD, yakni 1440 dikali 2440 pixel. Yang kedua adalah pemilihan tayangan output atau rasio dalam bentuk square, landscape, letterbox yang sesuai dengan kebutuhan tayang, apakah pada Instagram, flyer, atau televisi. Yang kedua adalah untuk video. Yang perlu diperhatikan pertama adalah aspek rasio. Perbandingan panjang dan lebar layar. Sama halnya dengan gambar, aspek rasio ini juga penting, harus disesuaikan dengan kebutuhan tayang. Misalnya pada website, lebih baik menggunakan landscape atau 16:9. Pada feed Instagram menggunakan square 4:3, atau pada story IG dan TikTok bisa menggunakan perbandingan 9:16. Yang kedua adalah frame rate. Frame rate per second atau FPS adalah pergerakan gambar per detik, karena konsepnya adalah kumpulan gambar yang ditampilkan dalam 1 detik. Semakin tinggi FPS atau frame per second, semakin natural. Lalu, saya merekomendasikan frame rate pada 25 sampai dengan 30 fps agar tetap bisa diterima pada handphone atau pada proses editing. Yang ketiga adalah bitrate. Adalah seberapa banyak data yang diproses dalam waktu tertentu dalam video yang digunakan dalam Mbps. Semakin tinggi maka semakin tajam. Untuk YouTube yang disarankan adalah 8 Mbps dan keluarannya akan dihasilkan MP4. Yang terakhir adalah sample rate. Dalam video tentu terdapat suara yang dihasilkan, entah dalam bentuk video atau suara yang kita rekam lalu kita input ke dalam proses pengeditan video. Tujuannya agar memiliki standar tertentu, maka diperlukan sample rate yang sesuai. Saya merekomendasikan sample rate pada 44,1 kHz agar suara yang dihasilkan
tetap jernih, dan bisa diterima dalam proses pengeditan. Semoga standarisasi yang saya buat ini bisa digunakan oleh seluruh bidang yang berkebutuhan untuk mengambil gambar atau gambar bergerak, supaya standarisasi ini bisa digunakan sebagai optimalisasi media promosi untuk DPM PTSP Kota Serang. Terima kasih.